Subhanallah, di negara-negara yang ada ahli sunnah, tidak pernah ahli sunnah membunuh satupun orang Syiah kecuali buat makar. Tidak pernah. Di Saudi mereka kalau yang berfaham Syiah dikenal dengan Houthi, itu mereka masih punya warga negara. Di Indonesia selama mereka tidak buat makar, pernah ahli sunnah ganggu Syiah? Nggak pernah. Tapi pada saat mereka memimpin, ikhwan dan akhwat sekalian, lihat di Syria 230.000 jiwa ahli sunnah dibunuh karena pemahaman Yahudi dasarnya. Memerangi umat Islam memang. Gitu kan? Di Irak mereka membunuh 150.000 jiwa termasuk Saddam Hussein yang mereka anggap selama ini memerangi mereka. Irak sekarang itu negara keduanya Iran. Kemudian mereka terakhir masuk ke Yaman, membakar tidak kurang dari 1.000 masjid dan rumah-rumah tahfidz Quran serta kampus-kampus Islam, ya, itu kemudian diganti, ditutup. Banyak yang dibunuh, banyak yang diperangi, subhanallah. Ini yang terjadi. Dan pendekatan orang-orang Syiah terakhir dengan pemerintah Yaman hampir sama dengan pendekatan orang Syiah sekarang dengan pemerintah kita. Hampir sama metodenya. Kalau pemerintah kita ini, semoga Allah berikan hidayah, tidak segera melihat, mengambil pelajaran dari Yaman, bukan mustahil terjadi hal yang sama. Mereka teman-teman sekalian masuk kepada pemerintah, presiden waktu itu nasionalis tapi ahli sunnah, didekatin. Selalu ada pertemuan intens, pergantian budaya, kemudian saling memberikan bantuan dan A, B, C, T, seterusnya dikasih. Setiap pertemuan dititipin satu pesan. Kalau 100 pertemuan berarti 1.000 pesan. Satu kalimat saja sudah 1.000 kalimat, 100 kalimat kalau 100 pertemuan. Yang dimasukkan adalah ahli sunnah itu, tapi dia tidak katakan ahli sunnah. Kalau ahli sunnah kan berarti ahli sunnah. Dibuat momok yang lebih serem atau seram dianggap perlu dijauhi, Wahabi. Ini Wahabi nih, cirinya Wahabi apa? Berjenggot, tidak isbal, sholat berjamaah di masjid, dahinya hitam. Ini orang-orang buruk atau baik dalam agama nih? Ahli sunnah, orang yang dahinya hitam karena sujud. Kalau sholat ke masjid, mereka tidak isbal karena Nabi melarang. Karena kalau tutup di bawah mata kaki masuk dalam neraka. Perempuannya berjilbab besar, bercadar, ini yang Wahabi. Diangkat sama mereka, ini dia teroris nih. Sama konsepnya dengan Yahudi di Israel, cuma ini Yahudi berkedok Islam, gitu kan. Ini lihat nih Wahabi menakutkan, teroris, mereka radikal, mereka tidak bolehkan ini, tidak bolehkan itu dan seterusnya. Apa yang terjadi ikhwah sekalian? Pemerintah Yaman nangkap-nangkapin tuh ulama-ulamanya ahli sunnah. Setelah ditangkap-tangkapin, orang Syiah sudah merasa tidak ada lagi gangguan. Yang terjadi apa? Mereka lalu membuat pasukan militan mengkudeta pemerintah. Baru berapa hari saja mereka kudeta pemerintah Yaman, mereka sudah pasang di jalan-jalan pelang-pelang besar, itu fotonya Khomeini. Siapa Khomeini? Coba antum baca di sejarahnya. Orang Yahudi. Subhanallah. Baru mau dikatakan ayatullah. Ayatullah dari mana ini? Ayat syaitan iya. Bagaimana caranya dikatakan ayatullah ini? Mereka berani menyebutkan dalam bukunya innali a'immatuna. Saya baca dalam kitab Al-Kafinya. Manzilatan la yablughu malakul manzilatun la tablughu malakul mukarram wala nabiyyun mursal. Kami ini imam-imamnya Syiah punya kedudukan yang tidak mungkin dijangkau oleh para malaikat dan juga nabi-nabi. Maksudnya kedudukan apa ini? Allah, kedudukan ketuhanan. Orang harus faham kalimat-kalimat yang luar biasa. Fitnah-fitnah terus ditanamkan di tengah-tengah umat. Ini berbahaya sekali. Mereka lakukan, lalu mereka mengeluarkan statement, nanti musim haji ini kami akan serang Mekah dan Madinah. Presiden Yaman tulis surat kepada negara-negara Turuk di sekitarnya, 6 negara termasuk Saudi, Raja Salman, semoga Allah menjaga beliau. Coba bantu kami ini, diserang, gitu kan? Subhanallah, di hari-hari sekarang orang-orang Syiah di Indonesia harus disampaikan nih kepada kaum muslimin dan sampaikan kepada semua orang intens menemui presiden dan wapres kita, intens menemui mereka. Lalu kemudian tidak mungkin pertemuan tersebut tidak diberikan pemahaman, cekokan, bantuan dari Iran, ini segala. Dan sekarang ini ada ratusan ribu jumlahnya orang-orang yang masuk pengungsi dari Iran. Kenapa harus mengungsi di Indonesia? Negaranya nggak apa-apa, gitu kan? Mengungsi dibiayai hidupnya. Bagaimana ini bisa? Saya tidak mengatakan pemerintah kita salah ya, sebab kita pasti ahli sunnah mendukung pemerintah. Yang salah kita ingatkan. Saya menganggap ini sebuah kekeliruan yang harus diingatkan. Itu mereka Syiah masuk, ya. Bahkan ada beberapa teman-teman yang heran, mereka-mereka ini kalau secara fisik bukan kayak manusia biasa, kayak orang-orang yang sudah terlatih militer. Ngapain masuk ratusan ribu orang ke Indonesia? Bukankah sudah ada pelajaran di Yaman dulu? Bukankah MUI kita, bukan saya, MUI Indonesia yang sudah diakui dari seluruh ormas Islam mengatakan bahwasanya Syiah sesat? Bukankah ulama-ulama sudah mengingatkan? Gitu kan? Bukankah sudah ada pelajaran dari negara-negara sebelumnya? Maka itu yang terjadi. Sekarang di tengah-tengah umat mereka masuk menyerang umat Islam, gitu kan? Itu yang terjadi. Harus hati-hati nih. Sisipkan doa kita di situ. Dari sisi lain, saudara-saudara kita di Myanmar sekarang, di Burma, Rohingya yang kita tahu, luar biasa. Saya lihat gambarnya nggak masuk di akal saya, ikhwah.